Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Fikri SOSMA. Saya merupakan dosen program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Teknologi Informasi Pemerintahan. Di mana mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa yang berada di semester 7 dengan kode IP 217140 dan bobot sebesar 3 SKS. Di mana mata kuliah ini diselenggarakan dengan 16 kali pertemuan tatap muka dan mahasiswa akan mengikuti 14 kali pertemuan materi serta 2 kali pertemuan UTS dan UAS. Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kapabilitas mahasiswa dalam membahas konteks global yang melatar belakangi berkembangnya kajian dan kebijakan aplikasi electronic government, termasuk mengenai bagaimana perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi dalam era globalisasi serta bagaimana dampaknya pada manajemen dan pelayanan pemerintahan. Adapun materi yang akan disampaikan dalam perkuliahan Teknologi Informasi Pemerintahan ini terdiri dari materi-materi yang dapat dilihat sebagai berikut. Untuk CPL dalam mata kuliah ini meliputi unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, serta pengetahuan yang telah tertuang dalam RPS yang telah disepakati oleh kelompok kerja dosen, Ketua Program Studi, Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Ketua Unit Penjamin Mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Untuk CPMK mata kuliah ini meliputi CPMK pertama, yaitu setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang teori dan praktik pemanfaatan dan pengembangan ICT dalam konteks electronic government. CPMK yang kedua, setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan memiliki keterampilan mengenai beragam kebijakan dan pelayanan sistem informasi yang diaplikasikan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan. Dan yang terakhir, CPMK yang ketiga adalah setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang desain dan aktor dalam teknologi informasi pemerintahan. Komponen utama proses pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment atau DIA, di mana delivery meliputi kuliah tatap muka, ceramah interaktif, diskusi kelas, pembelajaran berbasis studi kasus, penugasan mandiri dan kelompok, penggunaan media presentasi seperti slide, video, e-learning yang digunakan di UIR yaitu cerdas. Kemudian interaction merupakan tanya jawab selama mengikuti perkuliahan, kemudian diskusi kelompok kecil, forum diskusi online menggunakan e-learning cerdas, dan grup WA di kelas, serta presentasi kelompok dan konsultasi dosen di luar kelas. Dan untuk asesmen meliputi ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS, tugas individu dan kelompok, presentasi, partisipasi kelas, dan kuis atau tes formatif pada setiap materi pembelajaran. Baik, adapun metode perkuliahan yang digunakan meliputi pembelajaran kooperatif, studi kasus, dan juga diskusi kelompok dengan kriteria evaluasi pembelajaran, yakni dengan komponen penilaian berupa tugas dengan bobot 20%, aktivitas 10%, kuis 15%, UTS 20%, UAS 25%, dan kehadiran sebesar 10%, serta peringkat nilai sebagai berikut. Berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah Teknologi Informasi Pemerintahan dengan materi literasi digital di era disrupsi ICT yang merupakan pertemuan kedua dalam mata kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi assalamu ala rasulillah wa dinil haq liyushiru ala dini kulli karihal kafirun walau karihal munafiqun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena hari ini kita masuk sebenarnya di pertemuan kedua kita dalam mata kuliah Teknologi Informasi Pemerintahan atau yang kita kenal juga namanya biasanya dengan Electronic Governance ya teman-teman. Nah, di mana pada pertemuan kali ini
Kita akan membahas yang namanya literasi digital di era disrupsi. Nah, ini menarik sebenarnya. Kenapa saya tambahkan ini di RPS kita sebenarnya dari diskusi kami adalah bahwa ketika kita belajar soal teknologi, teman-teman, teknologi digital khususnya yang hari ini sudah sampai ke tahapan dalam tanda kutip itu disruptif. Disruptif itu apa? Dia sudah bisa dikategorikan mengganggu gitu ya. Nah, sehingga ini menjadi kendala juga dalam electronic governance khususnya. Ya, dalam electronic governance. Pemahaman kita terhadap teknologi itu yang kemudian menjadi kendalanya, teman-teman. Nah, itu yang kita akan coba bahas hari ini. Di mana kalau kita lihat, teman-teman, ini capaian mata kuliahnya ya. Di mana teman-teman setelah melewati mata kuliah ini, teman-teman mampu untuk menjelaskan tentang teori, praktik, pemanfaatan, dan pengembangan ICT dalam konteks government, dan sub CPMK yang untuk yang hari ini adalah bagaimana teman-teman itu mampu mendeskripsikan disrupsi ICT dan peran literasi digital dalam aspek sosial dan pemerintahan. Nah, itu yang kita akan coba diskusikan hari ini. Saya akan mulai, teman-teman, dari bahasan yang umum dulu. Kalau kita lihat datanya, teman-teman, nih, ternyata secara statistik di dunia ini, kita itu ada 8,20 miliar orang di dunia ini. Ya, itu secara globalnya. Dan yang menariknya adalah 5,56 miliarnya itu sudah terkoneksi dengan internet. Bahkan kalau kita lihat secara mobile connection-nya, terkoneksi secara mobile-nya saja, tidak pakai internet itu sudah 8,7. Berarti melebihi penduduk dunia. Artinya apa? Kalau kita lihat datanya, setiap orang di dunia ini pasti punya handphone atau punya connection. Nah, itu yang menjadi trigger awalnya. Kita lihat lagi data berikutnya. Nah, kalau kita lihat case di Indonesia, penduduk kita ada 285 juta jiwa. Ini ya, menarik ya, 285 juta jiwa. Yang kemudian, kalau kita lihat, ini juga sama nih. Kalau dilihat dari data ini, 356 jutanya itu sudah terkoneksi secara seluler mobile. Jadi, setiap kita itu sudah punya handphone. Bahkan lebih ya. Kalau kita lihat datanya tuh, bisa jadi satu orang punya 2 handphone. Siapa yang di sini punya 2 handphone? Oh kan? Nah, ini masuk data nih. Ya, masuk datanya. Nah, itu ya. Dan 212 jutanya itu sudah terkoneksi dengan internet. Artinya hampir 74% manusia di Indonesia ini sudah terkoneksi dengan internet. Apa yang kita koneksikan? Nah, ini dia. Ya. Daily time spent with medianya. Apa saja yang kita lakukan dengan internet selama ini. Jadi dari data internasional ini, ya dari Mawether ditunjukkan teman-teman bahwa ternyata kita itu menghabiskan waktu rata-rata main internet itu 7 jam. Enggak Pak, saya buka Instagram sebentar perasaan Pak. Kalau digabungkan, kalau ditotali, satu hari itu ada 7 jam tuh. 7 jam 22 menit kita habiskan waktu kita sehari itu untuk main internet. Dan yang lain-lainnya. Ya. Nah, apa media yang sering dihabiskan? Nih, tentu yang paling tinggi adalah sosial media. Sosial media yang kemudian menjadi media use-nya, media yang paling sering digunakan oleh orang Indonesia. Itu ya, baru kemudian ada TV, internet, music, streaming, dan lain sebagainya. Yang menarik adalah, teman-teman boleh lihat dan perhatikan video ini ya. Oke ya, teman-teman bisa perhatikan video ini, 2 video ini. Listen to what they talk about when they believe they're alone, and feed the data into a network of computers so complex that computer scientists aren't even sure how it works at all anymore. This complex neural network of computers, data, and programs are then linked to nearly all of us through the apps and web services that we use on a daily basis, spinning out products, content, and suggestions catered to individual desires better than anything that has ever been done before, keeping the masses
glued and engaged on phones, tablets, and desktops like nobody's business, and have been specifically designed to manipulate our thoughts and feelings in order to keep us using the apps longer, get our friends and family engaging, and spend more money in the process. This is our current reality. And what's more interesting, the business model is wildly successful, and most people don't even know that they're a part of it. Where does humanity go from here? A cyberpunk dystopia? As technology continues to advance, there is concern growing in the minds of those who have freed themselves from the matrix long enough to realize that there is an issue. As technology continues to evolve and humans become more integrated with it, the line seems to blur between what is real and what is not. Then again, if all of reality is an illusion anyways, does it even matter? Ada yang menarik di line terakhirnya teman-teman. Kalau kita bisa lihat dari video ini. Nah, kita ke line terakhir nih. Coba diperhatikan line terakhir nih. As technology continues to advance, there is concern growing in the minds of those Perkembangan teknologi itu akan maju terus-terus. there is an issue. As technology continues to evolve Tuh. and humans become more integrated with it, the line seems to blur between what is real and what is not. Then again, if all of reality is an illusion anyways, Tuh. does it even matter? Ya, kalau kita lihat itu yang terjadi hari ini. Artinya apa? Ada delusi yang terjadi. Iya. Ini teknologinya makin involved, makin maju. Ternyata kitanya nggak nyimbangi. Iya. Tidak mengimbangi itu apa? Kita terjebak sehingga jadinya kita illusion. Kita yang kemudian menjadi dimanfaatkan oleh teknologi. Yang seharusnya kita lakukan apa? Memanfaatkan teknologi. Nah, itulah gunanya. Salah satu caranya apa? Dengan literasi. Nah, itu yang kita akan coba bahas hari ini. Nanti insya Allah akan menjawab tuh selebih dalam lagi. Kenapa orang dulu itu Pak lebih susah hidupnya tapi lebih bahagia gitu. Iya. Nah, karena tadi dia tidak terdestruktif teman-teman. Tidak ada yang mengalihkan dunianya. Dunianya apa? Hanya ke sawah, hanya motong getah, hanya naki gitu kan. Tetapi hari ini udah nggak bisa. Tunggu lo aku update dulu di media sosial baru naki gitu kan. Atau bahkan sambil naki itu ngupdate gitu. Nah, itu yang terjadi ya. Atau bahkan sambil dodos sawit tuh aku update juga nih. Ya, itu yang terjadi. Tapi apa? Sebagian orang terlena atau sebagiannya lagi ada yang bisa memanfaatkannya. Oke, ini video yang kedua teman-teman. Ini yang menarik sekali nih. Saudara polisi mengungkap fakta baru dari penyidikan kasus anak umur 9 tahun yang nekat membawa kabur mobil di Jalan Bangka, Jakarta Selatan. Polisi menyebut sang anak terinspirasi dari game online saat membawa kabur mobil dan menabrak sejumlah kendaraan. Unit Lantas Polres Metro Jakarta Selatan terus melakukan penyelidikan terkait kecelakaan mobil yang dikendarai bocah 9 tahun dengan sejumlah kendaraan di jalan raya. 4 orang saksi diperiksa, mulai dari orang tua korban, unit perumahan, dan warga di lokasi kejadian. Polisi mengungkap anak ini nekat membawa mobil karena terinspirasi dengan game online. Sebelumnya, kecelakaan yang melibatkan sejumlah kendaraan di jalan Kemang Raya karena diketahui pengemudi mobil itu merupakan seorang bocah berumur 9 tahun. Terobsesi oleh internet, jadi dia biasanya dia belajar di internet karena anaknya tidak pernah menggunakan atau mengendari mobil. Internet itu game atau game, jadi dia game dan internet, jadi membawa mobil. Simulasi gitu. Artinya dia terinspirasi dari game, akhirnya melakukan mobil dengan. Oke, ada yang mau komen? Yuk, coba Melda.
Menurut pendapat saya sendiri, itulah Pak, kekurangan dari penggunaan literasi digital yang kurang, dari penggunaan teknologi yang terlalu mendalam, terus teknologi yang sudah dikasih oleh anak yang masih di bawah umur. Jadi kalau anak yang di bawah umur itu kan belum mengerti apa-apa dia kan, dengan orang tua yang membiarkan anak itu bermain sesuai apa yang dia mau, dengan tidak tahu akibat dari penggunaan teknologi itu. Jadi pemakaiannya bisa menyebabkan yang fatal. Berarti itu good point ya. Berarti hari ini disruptif itu tidak hanya terjadi di kalangan kita, tapi bahkan sampai anak kecil pun sudah terdisrupsi dia oleh teknologi. Kenapa? Tadi dibilang Melda, tidak ada pengawasan orang tuanya. Ya, ini yang berikutnya menarik juga teman-teman. Ya, nih. Ini semangat beberapa ahli itu bilang kita tuh udah krisis nih. Kenapa buktinya nih lihat? Kalau lihat itu ada beberapa isu penting dalam konteks digital hari ini, teknologi hari ini yang menjadi problematisasi kita. Pertama adalah penyebaran berita bohong, hoax tuh. Ada 12.500 lebih konten hoax selama 5 tahun terakhir. Terbanyak soal isu kesehatan. Isu kesehatan. Maksudnya gimana? Soal COVID dulu. Nih kalau ini harus gini nih, sebarkan berita ini kamu akan sehat. Iya kan? Iya, Pak. Nah, itu terjadi tuh sama kita hari. Dan kita dengan gampangnya kemudian share kan? Karena tadi kita tidak terbiasa meliterasi diri kita. Nah, apalagi yang menjadi isunya? Nih, cyberbullying. Ini menarik. Tanpa sadar teman-teman, kita itu ya mengetik itu melebihi kecepatan kemampuan berpikir kita. Sehingga yang kita komen itu bukan dari hasil berpikir yang logis, tetapi apa? Nafsunya saja. Misal kawan nih, ya. Nah, senaya kawannya pergi ke Sumbar liburan. Saya baru Sumbar aja nih. Enak. Ya kan? Kan ada kan? Nah, itu contoh cyberbullying yang tanpa kita sadari kita lakukan, teman-teman. Yang kita apa? Anggap biasa. Padahal itu kalau dibiarkan terus-menerus, psikologi efeknya itu bisa kena. Nah, dalam konteks pemerintahnya apa nih? Ya, konteks disrupsi teknologi di pemerintah. Aplikasi sudah bermanfaat bagi layanan umum tidak? Ya. Ternyata kalau lihat pengakuannya dari Kementerian Keuangan, Sri Mulyani bilang tahun 2022 itu 24.000 unit pengembangannya, 2.700 itu soal database. Artinya kalau bicara soal teknologi informasi pemerintahan juga terdisruptif. Memang pemerintah ya itu kemudian bertransformasi akhirnya untuk digital juga. Kenapa? Karena memang sudah zamannya. Yang jadi isu itu di sini. Sebanyak ini sudah efektif, efisien tidak? Ya, nanti kita akan lihat case-nya. Nanti kita akan quiz soal case tadinya, teman-teman. Ini yang jadi isu nih. Kenapa? Sebenarnya pusing pemerintah punya 24.000 aplikasi, bikin anggaran boros. Kenapa? Nggak murah bikin apps tuh. Bikin aplikasi, bikin sistem pemerintahan secara digital itu tidak murah. Ya, tetapi tadi tidak dimanfaatkan dengan baik, jadinya mubazir. Tidak efektif, tidak pada tujuannya dari apa namanya teknologi ya. Sebenarnya kita bahas minggu lalu ya. Ada yang masih ingat Naya? Ya, soal teknologi informasi pemerintahan itu secara definitif itu kan sudah menjelaskan sebenarnya tujuannya. Kalau untuk pelajaran minggu lalu, Pak, kita itu membahas tentang teknologi informasi pemerintahan atau e-gov, merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya itu di internet untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik serta interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Ya, itu fungsinya, akuntabilitas, transparansi. Jadi fungsinya teknologi pada pemerintah itu menjadikan pelayanan publik itu jauh lebih efisien. Tapi sekarang enggak latah nih. Pemerintah kita latah. Ada duit buat apps, buat aplikasi. Ya. Nah, itu yang menjadi isunya juga.
Nah, kita langsung ke materinya, ke teorinya. Jadi secara konsep teman-teman, ketika kita bicara soal literasi teknologi informasi itu sendiri atau literasi digital itu merujuk kepada kemampuan dan keterampilan teknis yang memungkinkan kita terlibat aktif dari komponen masyarakat sejalan dengan perkembangan budaya serta pelayanan publik berbasis digital. Jadi yang dituntut dalam literasi digital itu adalah sejajar, berkesinambungan. Perkembangan teknologi itu kita ikuti, tetapi kita nggak boleh menjadi penumpangnya saja. Dengan cara apa nih? Membuat kita itu mampu dan terampil secara teknis. Itu yang dimau oleh konsep atau teori dari digital literasi itu. Nah, keterampilan ini berkontribusi terhadap kemahiran teknologi dengan memungkinkan individu untuk menggunakan teknologi digital secara efektif, ya, mengevaluasi konten online secara kritis, dan menavigasi lingkungan digital. Nah, ini nih yang disebut sebagai literasi digital. Bagaimana kita mampu untuk menggunakan teknologi itu secara efektif, mengevaluasi kontennya secara kritis, dan menavigasinya sendiri. Bukan ternavigasi oleh teknologinya. Kita yang navigating the teknologinya, teman-teman. Nah, itu yang dimau oleh literasi digital. Nah, komponennya apa? Ini tingkatannya. Seseorang yang dikatakan sudah established secara literate digital itu ketika dia sudah sampai atau melewati 4 komponen dasar ini. Kalau kita lihat lagi, ini teman-teman, ada sebuah studi yang menarik yang dilakukan oleh Jenis Guarda ya tentang digital literasi ini. Dia lihat bahwa yang menjadi isu itu juga terkait dengan kesenjangan digital ya. Tadi ada orang yang paham, mampu memahami teknologinya, ada orang yang tidak paham, tidak bisa. Dia yang kemudian nanti terpengaruh oleh si teknologi digitalnya itu sendiri. Kemudian ada digital obesity, kelebihan digital. Bukan obesitas kelebihan berat badan ya. Digital over consuming for information, not giving enough praise. Berlebihan, ya, berlebihan terhadap teknologi itu juga tidak baik. Itu yang dia lihat. Kemudian digital transformation, dia melahirkan perubahan digital. Artinya setiap literasi digital itu mengharapkan adanya perubahan terus-menerus. Nah, kelemahan teknologi informasi pemerintahan hari ini itu soal sustainability. Dia dibuat, tapi tidak punya nilai keberlanjutan. Ya, dibuat pada saat itu saja. Ganti orang yang buat atau orang yang buat itu pindah, itu bisa dipastikan tidak lanjut nih aplikasi ini. Nah, itu sustainability itu yang menjadi isu juga. Ya, kemudian yang paling penting itu apa? Critical thinking and evolution adapt to change. Jadi dengan literasi digital itu membiasakan kita untuk berpikir kritis. Itu yang selalu saya ulang-ulang dari semester 2 itu saya ulang-ulang terus ya. Biasakan untuk berpikir kritis, teman-teman. Setiap informasi yang masuk itu harus kita saring dulu. Kita terjemahkan dulu. Kita cari sumbernya baru kemudian kita simpulkan. Jangan jempolnya duluan yang menyimpulkan. Harus pikirnya dulu. Tuh. Nah, ini ada kuis, teman-teman. Ya. Ada kuis, silahkan kita bentuk tim aja ya, biar enak. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Oke. Coba dibikin round table aja dulu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini ingin sedikit memberikan komentar ataupun presentasi mengenai jurnal yang berjudul Perilaku Komunikasi Orang Tua dalam Menanggapi Penyebaran Hoax pada Grup Chat WhatsApp. Jadi pada dasarnya dalam jurnal ini itu memberikan sebuah fakta bahwasanya dalam grup chat yang berisikan orang-orang tua kita ataupun orang-orang yang sudah berumur, baik itu kakek ataupun nenek,
Bapak dan Ibu, Tante ataupun Om ya. Di dalam hal ini kan sebenarnya penyebaran hoax itu target utamanya adalah kalangan-kalangan yang sudah berumur, yang dia gaptek atau tidak paham dengan teknologi. Dia tertarik dengan mungkin sebuah iming-imingan kuota gratis, atau Anda memenangkan sebuah kuis, Anda mendapatkan motor, dan itu disebarkan ke grup. Nah, sinilah pentingnya upaya untuk mengurangi penyebaran hoax ini, yaitu dengan mengedukasi orang tua kita. Kami dari kelompok 2 yang di sini kami membahas tentang viralnya peserta COC yang dimana di situ peserta itu mendapat hujatan dari netizen. Kami menyoroti di mana yaitu dari pertanyaan atau diskusi, dan seharusnya bagaimana? Menurut saya seharusnya bagaimana itu, seharusnya netizen itu harus berpikir secara dewasa dan bijak. Baik Pak, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 yang membahas tentang kenapa aplikasi pemerintahan UI-nya jelek, case studi UX Writing Mobile JKN. Itu Pak, karena kurangnya edukasi dari tenaga kerja BPJS itu tersendiri terhadap masyarakat ini sebagai pengguna Pak. Dilihat dari aplikasi tersebut, sebenarnya itu sangat bermanfaat ya Pak bagi kita. Itu kita bisa daftar antrean ataupun mendapatkan informasi rumah sakit mana saja yang bekerja sama dengan BPJS. Namun sebagai pengguna Pak, saya pribadi kami pun tidak pernah mendapatkan sosialisasi bagaimana untuk menggunakan aplikasi tersebut dari BPJS-nya langsung. Dan kami itu cuma mengetahui dari rumah sakit saja yang biasa disuruh download aplikasi tersebut Pak. Dan berdasarkan pengalaman saya sendiri Pak, itu kadang kami itu kayak dilempar-lempar dari rumah sakit sini dan rumah sakit sana itu suruh pindah paskes. Sementara pindah paskes itu membutuhkan waktu yang cukup lama Pak, selama 1 bulan baru bisa nanti pindah paskes dan mendapatkan rujukan. Sementara kita kan sedang sakit itu Pak, jadi menurut saya itu yang perlu ditingkatkan lagi Pak. Teman-teman, kalau kita lihat 3 case ini masing-masing punya isu yang berbeda, tapi main isunya tetap sama. Permasalahannya ada di digital literacy. Makanya teman-teman biasakan dirinya untuk bisa selektif dalam informasi, untuk bisa menyaring dulu informasinya, baru kemudian berkesimpulan terhadap informasi tersebut. Oke ya, sip. Thank you teman-teman atas atensinya selama ini ya. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Kita selesaikan dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa penutup majelis, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah Teknologi Informasi Pemerintahan pada program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT Sertifikasi Dosen tahun 2025. Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam proses sertifikasi dosen tahun 2025. Sekian saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.